Perkenalkan, nama saya Gian Diva Medina dengan NIM 2008030102021 dari program studi Diploma 3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pada akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Yuk simak penjelasannya. Untuk contoh kasus yang pertama, transaksi istisna yang pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya Dr. Ursila berencana menambahkan 1 unit bangunan seluas 100 meter, khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkas Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 20XA ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkas Syariah sebagai berikut. Harga bangunan sebesar Rp150 juta, lama penyelesaiannya selama 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 April. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Baik, untuk transaksi yang kedua, untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari tahun 20XA, Bank Berkas Syariah memesan kepada kontraktor PT Taurik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan sebesar Rp130 juta, lama penyelesaiannya 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Selanjutnya ada penjurnalan transaksi istisna. Yang pertama, transaksi biaya perakat atau bank sebagai penjual. Misalkan pada tanggal 5 tahun 20XA untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkas Syariah telah mengeluarkan kas hingga Rp2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 2 tahun XA, beban perakat yang ditangguhkan pada kas sebesar Rp2 juta. Dan selanjutnya ada penandatanganan akad dengan pembeli atau bank sebagai penjual. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya per akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akan disepakati, misalkan kasus dari Dr. Ursila dengan Bank Berkas Syariah di atas transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban perakat menjadi biaya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan 2 tahun XA, biaya istisna pada beban perakat yang ditangguhkan sebesar Rp2 juta. Dan berikutnya ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Dalam kasus 11.1 disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditujukan pada tabel sebagai berikut. Pada termin pertama, tingkat penyelesaiannya 20%, tanggal penagihan 1 April dengan jumlah tagihan sebesar Rp26 juta, tanggal pembayaran 8 April, jumlah pembayarannya Rp26 juta. Pada termin kedua, tingkat penyelesaiannya 50%, tanggal penagihannya 15 Mei dengan jumlah tagihan Rp39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei dengan jumlah pembayaran Rp39 juta. Dengan termin ketiga, tingkat penyelesaiannya 100%, tanggal penagihannya 25 Juli, jumlah tagihan 65 juta, tanggal pembayaran 2 Juli, dan jumlah pembayaran 65 juta. Misalkan pada tanggal 1 April, PT Taurik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp26 juta. 20% dikali Rp130 juta kepada Bank Berkas Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 4 20XA,
Aset istisna dalam penyelesaiannya pada utang istisna sebesar 26 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pembayaran tagihan barang, Bank Syariah dapat membayar secara tunai maupun melalui kredit rekening. Praktek yang lazim di perbankan, tagihan bisa dibayar melalui rekening. Misalkan pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 8 bulan 4 tahun XA, utang istisna pada kas nasabah pemasok sebesar 26 juta rupiah. Misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei tahun 20 XA, jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 bulan 5 tahun XA, aset istisna dalam penyelesaiannya pada utang istisna sebesar 50% dikurangi 20% dikali 130 juta rupiah sama dengan 39 juta rupiah. Pada tanggal 22 bulan 5 tahun XA, utang istisna pada pembuatan barang pada kas rekening nasabah pemasok sebesar 39 juta rupiah. Pada tanggal 25 bulan 6 tahun XA, aset istisna dalam penyelesaiannya pada utang istisna 100% dikurangi 50% dikali 130 juta rupiah sebesar 65 juta rupiah. Pada tanggal 2 bulan 7 tahun XA, utang istisna dalam pembuat barang pada kas rekening nasabah pemasok sebesar 65 juta rupiah. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang contoh kasus istisna dan istisna paralel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.